Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat hanya semata karena ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemirsa Islamic Center TV, rahimakumullah. Pada hari ini tanpa terasa, kita sudah memasuki 5 Ramadan. Hari-hari puasa yang kita lalui, begitu banyak cobaan. Hari yang begitu panas terik, suhu udara yang begitu panas, mencapai 31-32 derajat. Itu sebagai sebuah tantangan, sebuah cobaan. Menahan rasa dahaga yang begitu luar biasa. Allah telah mewajibkan puasa sebagaimana yang selalu didengarkan kepada kita ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bahwasanya kewajiban puasa itu tidak hanya sebatas ritual belaka, bahwasanya faedah-faedah puasa itu cukup banyak yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, kita sering mendengarkan hadis yang mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah engkau akan sehat. Hadis ini selalu didengungkan di mana-mana. Ustadz-ustadz berceramah. Kalau kita mengatakan hadis ini, kita akan meninjau bagaimanakah status hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Uqaili dan At-Tabrani dengan sanad mereka berdua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah yang lemah, hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang bernama Zuhair bin Muhammad Abul Munzir. Dia meriwayatkan hadis-hadis mungkar atau sangat lemah di negeri Syam karena buruk hafalannya. Sebagaimana ucapan Imam Al-Bukhari, Abu Hatim Ar-Razi, dan Al-Uqaili, dan hadis ini termasuk yang diriwayatkan di negeri Syam. Hadis ini dimaklumi sebagai hadis yang lemah oleh Imam Al-Uqaili dan Al-Iraqi, serta dihukumi sebagai hadis mungkar oleh Syekh Albani. Namun demikian, hadis-hadis yang semakna juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi. Hadis ini palsu karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Nahshal bin Sa'ad. Imam Ibnu Hajar berkata tentangnya, dia ditinggalkan atau riwayat hadisnya dan dinyatakan sebagai pendusta oleh Imam Ishaq bin Rahwiyah. Hadis ini populer di kalangan para kita hari ini. Selalu disampaikan oleh para penceramah-penceramah dalam menyampaikan fadilah-fadilah atau faedah-faedah puasa itu ditinjau dalam hal perspektif kesehatan. Bahwasanya puasa itu merupakan pondasi sekaligus
pintu gerbangnya ibadah lain. Puasa juga sebagai kunci sebuah amalan yang mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta benteng dan sekaligus perisai hamba-hamba kekasih Allah agar supaya terhindar dari musuhnya, itu syaitan. Di mana syaitan punya jalan masuk melalui syahwat atau nafsu. Syahwat menjadi kuat sebab makan dan minum. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wejangan, sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam diri Bani Adam melalui jalan aliran darah. Hambatlah ia dengan lapar. Dalam hadis di atas yang disebutkan tadi, niscaya kalian akan sehat, bahwasanya menjelaskan orang puasa mendapat jaminan kesehatan bagi orang yang menjalankan puasa itu dengan baik. Kita tidak boleh berhujjah dengan hadis lemah tersebut. Kita hanya mengambil sisi manfaat dari sebuah ibadah. Tetapi kita bukan mengatakan, itulah Rasul mengatakan tentang puasa terhadap kesehatan itu. Memang berpuasa dapat mempunyai pengaruh yang baik bagi sistem imun tubuh. Tetapi dalam beberapa catatan antara lain, puasa dilakukan dengan memperhatikan pola makan yang seimbang. Ketika berbuka, ketika sahur, istirahat yang cukup, tidak stres. Saat puasa, konsumsi makanan dengan nutrisi yang seimbang sangat diperlukan untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk menu berbuka puasa, sebaiknya tidak menyantap makanan yang susah dicerna, seperti nasi, karena lambung sudah beristirahat selama 12 jam. Sehingga sebaiknya mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna. Rasul ketika berbuka puasa dengan beberapa buah kurma atau makanan yang manis dan air putih terlebih dahulu. Lalu sholat maghrib dan setelah itu menikmati nasi besar lauk pauk yang sehat untuk dikonsumsi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka dengan rutab atau kurma muda sebelum dia salat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma atau tamar, kurma kering. Jika tidak ada kurma, beliau minum dengan satu teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Para ahli kesehatan tidak meragukan manfaat ibadah puasa dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Beberapa penelitian dan beberapa artikel yang dapat kita baca dalam hal kesehatan antara lain ketika orang berpuasa. 1. Tubuh itu mendapat fase istirahat khusus dan perut serta membantu detoksifikasi, yaitu pengeluaran racun dari dalam tubuh. Yang kedua, puasa juga bisa mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Kelebihan lemak tubuh bisa merusak keseimbangan sistem kekebalan tubuh manusia. Lemak yang banyak memicu produksi sel yang menyebabkan peradangan pada organ tubuh, memicu munculnya penyakit pembuluh darah dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, rasa lapar memicu sel-sel induk dalam tubuh
untuk memproduksi sel darah putih baru melawan infeksi. Yang keempat, puasa bermanfaat untuk merestart kembali sistem kerja tubuh. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sehat bagi tubuh untuk meregulasi hormon. Mereka yang makan setiap 3 sampai 4 jam sekali tidak sempat mengalami lapar, sehingga tidak merasakan kemampuan tubuh untuk menyampaikan sinyal lapar. Ketika asupan makanan untuk tubuh dihentikan selama 12 jam, tubuh dapat lebih fokus pada kemampuan untuk meregenerasi sel. Hal semua itu dapat dilakukan dengan cara puasa yang benar. Bagaimana cara puasa yang benar? Yang dimaksud puasa yang benar adalah puasa yang memenuhi kaidah agama dan kesehatan. Hal itu antara lain tampak dalam perilaku makan dan minum saat berbuka dan sahur. Pada saat sahur misalnya, kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berlebihan dengan alasan untuk menabung makanan karena kita tidak makan seharian. Kita beranggap makan sekenyang-kenyangnya untuk stok pada siang hari. Hal itu sebuah pernyataan, sebuah perilaku yang salah. Tindakan itu justru memperburuk kondisi tubuh pada siang hari. Akan muncul segala sesuatu hal, gangguan-gangguan dalam perut. Maka ketika sahur, makanlah makanan dan minumlah secara wajar. Makanan yang tinggi protein, seperti susu, telur, sedikit daging merah, kemudian tahu, tempe, dan makanan yang lain yang bertinggi serat. Sayur yang cepat olah dan buah-buahan sangat baik sebagai penyedia energi jangka panjang. Pada saat berbuka puasa, kita sebaiknya tidak makan dan minum terlampau banyak sebagai tindakan balas dendam terhadap perilaku kita sehari yang tidak makan. Buka puasa, jangan langsung makan makanan yang berat. Justru akan memberatkan kerja lambung yang sudah istirahat selama 12 jam. Itulah salah satu hikmah yang kita petik dari hadis Rasul yang selalu kita dengar bahwasanya Rasul itu berbuka puasa dengan beberapa buah tamar atau kurma atau rutab, kalau tidak rutab dengan tamar atau kurma kering, dan meminum air putih. Sebagian artikel mengatakan bahwasanya ketika berpuasa kita dilarang meminum minuman dingin atau yang dicampur dengan es. Artikel itu mengatakan karena es dapat menahan rasa lapar sehingga hidangan lain yang lebih bergizi tak dapat kita santap dan akibatnya akan mengurangi asupan gizi yang kita perlukan. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan memang ketika berbuka puasa, minum es itu seperti fata morgana yang tak pernah rasa puas. Mau segelas, 2 gelas, habis 2 gelas mau 3 gelas, sehingga kekenyangan muncul, sehingga makanan lain tak dapat kita santap. Dalam keseharian, aturlah agar kita minum tetap sekitar
6 sampai 8 gelas. Seperti hari biasa. Caranya antara lain, pada saat berbuka puasa, kita minum 2 gelas. Setelah tarawih hingga menjelang tidur, kita minum sekitar 3 hingga 4 gelas. Dan pada saat bangun sahur, pada waktu sahur, 1 gelas. Segelas lagi saat sahur. Minum air tidak selalu berarti air putih semata. Tapi minum teh, susu, jus koktail, jus buah, bahkan kuah sayur juga termasuk dalam sejumlah air yang kita konsumsi. Dari Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah berbuka dengan rutab, kurma yang lembek sebelum salat. Jika tidak terdapat rutab, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Maka jika ada dalam kurma kering, jika tidak ada kurma kering, dia meneguk atau minum air. Hadis riwayat Ahmad bin Abu Daud. Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Kalau tak mendapat kurma, beliau cukup dengan berbuka puasa dengan air. Satu artikel mengatakan, samakah kurma itu dengan yang manis-manis? Artikel kesehatan tersebut mengatakan tidak. Kurma adalah karbohidrat kompleks atau kompleks karbohidrat. Sebaiknya gula yang terdapat dalam makanan atau minuman yang manis-manis yang biasa kita konsumsi, sebuah makanan ketika berbuka puasa adalah karbohidrat sederhana atau simple karbohidrat. Orang yang berbuka puasa dengan yang manis-manis akan memicu insulin tubuh bekerja lebih cepat. Sehingga orang yang berpuasa yang selalu dengan manis-manis akan memicu kenaikan berat badan tubuh dan tidak dapat menurunkan berat badan tubuh. Sebuah artikel mengatakan sebenarnya berbuka dengan manis-manisan yang penuh dengan gula atau karbohidrat sederhana itu justru tidak baik dalam kesehatan. Kurma itu dalam kondisi asli justru tidak terlalu manis. Karena kurma itu segar, merupakan buah yang bernutrisi tinggi tetapi berkalori rendah, sehingga tidak menggemukkan. Ada beberapa artikel mengatakan orang-orang yang berpuasa itu pertama dapat mengontrol kadar gula darah, itu bagi penyakit diabetes. Bahwasanya sebuah studi dilaksanakan dan dipublikasikan dalam Journal of Nutrition, peneliti mengatakan dan dia menyimpulkan berpuasa secara berselang-selang akan membantu mengontrol kadar insulin dibandingkan orang yang menjalani diet rendah kalori. Studi lain diterbitkan dalam World Journal of Diabetes, mengamati 10 orang dengan diabetes mellitus tipe 2. Para peneliti menyebutkan bahwa menjalani ibadah puasa dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Yang kedua, menurunkan berat badan. Banyak orang yang sedang diet memilih jalan pintas dengan berpuasa untuk menurunkan diet secara singkat. Secara teori, tidak makan dan minum memang menurunkan berat badan. Bahkan
dalam suatu review yang dipublikasikan oleh Jurnal Nutrition, manfaat puasa sehari penuh dapat menurunkan berat badan hingga 9%. Kemudian menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Orang yang berpuasa juga yang keempat dapat menurunkan tingkat stres. Bahwasanya pada saat kita berpuasa, pola kehidupan kita mulai teratur. Bangun sahur, kita makan dengan polanya yang sehat. Kemudian pada saat tertentu kita rajin. Puasa itu dapat mengikat emosional kita. Puasa itu dapat mengikat tingkat stres kita. Kenapa? Kita sadar ketika berpuasa tidak bersikap emosional. Kita sadar ketika berpuasa menjaga ucapan-ucapan lisan kita sehingga kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita stres. Maka secara lengkap, secara rutin kita lakukan seperti itu, hal itu dapat meningkatkan kesehatan jiwa kita dan mental kita dalam berpuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Islamic Center, rahimakumullah. Itulah saya kira lebih kurang manfaat puasa itu dalam sisi kesehatan. Konteksnya adalah kita berhujjah bukan dengan hadis yang mengatakan sumut tahsihu, yang kita kenal hadis itu lemah, bahkan mungkar. Tetapi kita merasakan puasa itu beberapa riset penelitian yang membuktikan hal tersebut, sehingga manfaat puasa dalam hal sangat tinggi sekali. Demikian keterangan ini, demikianlah pencerahan ini. Semoga bermanfaat. Usikum min nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.